Oke, soal anak sebetulnya prinsipnya mirip sama dengan KMB. Bapak, Ibu, Dek, adik-adik. Hanya konsepnya mungkin di anak itu lebih apa ya? Ada beberapa kata kunci lain yang harus diperhatikan. Eh, data mayornya. Nah, kita ini kan langsung aplikasikan ke soal aja. Mungkin kalau teori dulu itu nggak akan sempat kekejar sampai tanggal 2, jadi langsung diaplikasikan aja dalam bentuk soal. Seperti yang kemarin saya bilang, untuk baca soal ujian UKOM yang dibaca apa? Vinyet. Yang ditanya di sini prioritas masalah keperawatan. Lalu kita baca lead in-nya. Kalau tipe soal anak pasti kayak gini. Pasti pasiennya A, anak. Nah, kalau KMB kemarin apa? Pasiennya dewasa, dirawat di penyakit, ruang penyakit dalam. Itu soal KMB. Kalau soal anak, pasiennya anak, anak. Keluhannya diare. Nah, Bapak Ibu, kalau diare, keluhan diare atau diagnosa apa namanya? Diagnosa medisnya diare, nggak jauh-jauh, masalah keperawatannya itu adalah cairan atau hipovolemi. Kalau diare ya, kalau masalah di gastrointestinal, dia diare, nggak jauh-jauh, pasti masalah keperawatannya adalah cairan. Kata kuncinya, kalau mau ngambil cairan, harus ada apa kemarin di KMB? Gara-gara kulit. Betul, turgor kulit. Maka kalau sudah ada data turgor kulit tidak elastis, masalahnya adalah cairan atau hipovolemi. Itu di KMB sama, di anak sama. Tapi kalau di KGD, masalah di cairan, kadang-kadang di KMB juga sama. Tekanan darahnya kemarin gimana? Tekanan darah turun, Turun. nadi, Nadi meningkat. nah begitu. Paham? Paham ya? Jelas? Ingat, kalau anak, kemudian diagnosa medisnya adalah diare, kemudian ada data di sini turgor kulit tidak elastis, maka masalahnya adalah cairan. Masalah yang lain dengan diagnosa medisnya diare adalah masalah keperawatannya diare itu sendiri. Jadi ada masalah keperawatan diare. Kalau masalah keperawatannya diare, dia datanya hanya sampai mencret-mencret. Tidak ada data turgor kulit. Maka masalah keperawatannya adalah di diare. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kalau dibilangnya tambahan lagi, tidak ada data turgor kulit, mencret-mencret, tapi di sana ada area sekitar anus kemerahan. Maka masalah keperawatannya adalah integritas kulit. Integritas. Nah, tiga ya, tiga untuk diare. Bisa dipahami? Tapi kebanyakan untuk diare soalnya adalah ketidakseimbangan cairan dan Prolit, elektrolit. Kata kuncinya adalah turgor kulit tidak elastis. atau turgor kulit menurun. Gitu ya. Un- Kadang ditanya juga pemeriksaan turgor pada anak, apa yang dilakukan secara MTBS? Jawabannya adalah cubitan kulit perut. Mm-mm. Oke, jelas sampai sana? Oke, lanjut. Oke, satu, tah, dua. Yang ditanya adalah tindakan keperawatan yang paling tepat. Anak-anak, nah, walaupun ke IGD, ini tetap soal
A. Anak. Batuk pilek 4 hari. Nah, ini masalah pernapasan. Dahak tidak bisa dikeluarkan. Kalau ditanya masalah keperawatan, maka masalah keperawatannya apa? Kemarin kalau Itu nggak jalan napas. betul, pintar. Bersihan jalan Napas. napas, benar. Udah oke nih. Kalau udah kayak gitu, berarti nggak akan kekecoh lagi ya. Kalau kemarin-kemarin masih kekecoh ya. Masih, Pak. Sekarang sekarang jangan kekecoh lagi. Tapi kadang suka lupa juga sih sedikit, Pak. Jangan lupa. Nanti nanti diulang-ulang. Dahak tidak bisa dikeluarkan. Berarti masalahnya adalah bersihan jalan napas. Napas. Yang ditanya ini tindakan. Kalau kemarin bersihan jalan napas pada dewasa, pada KMB, jawabannya kalau tidak batuk efektif, apa kemarin? Fisioterapi Dada. dada. Tapi ini soalnya anak. Nah, Kalau anak, Belajar, gambar Pak. nebu dulu C. ya. Nebu dulu. Ya, Pemberian nebulizer. nebu dulu. Kalau di sini sudah dibilang di nebu, tapi dahak tetap sulit dikeluarkan, maka jawabannya fisioterapi. Dada. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, jadi urutannya, kalau di soalnya belum dibilang sudah dilakukan nebu, Mm-mm. maka nebu dulu. Tapi kalau sudah dilakukan nebu, maka jawaban tindakan keperawatan selanjutnya adalah Fisioterapi fisioterapi dada. dada. Jelas? Jelas. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tindakan keperawatan utama umur 10 tahun dengan tipes atau tipoid. Bu, Pak, Dek, kalau tipoid masalah keperawatannya biasanya cuma dua. Kalau tidak hipertermi, kalau tidak hipertermi, hipovolemi karena hiperterminya. Kita lihat. Tapi di sini nggak data suhu nggak ada kan? Nggak ada data suhu. Oh, satu lagi untuk tipoid ini untuk KMB maupun anak. Kalau ditanya tes lab atau data penunjang laboratorium untuk tipoid, data penunjangnya adalah tes Widal. Kadang keluar tuh. Untuk tipoid, data penunjangnya adalah tes Udah sendal. Mm. Widal. Tes Widal positif. Oke, di sini tindakan. Disebut klien tampak cemas, ingin selalu dekat orang tuanya. Ini soalnya lebih ke hospitalisasi. Tapi kalau pertanyaan terkait masalah keperawatan di tipoid, biasanya lebih ke hipertermi. Ingat, hipertermi itu datanya tunggal. Tunggal itu cuman yang bermasalah cuma suhunya aja. Sama suhunya itu biasanya disetting lebih dari 38,4. Oke. Di sana klien tampak cemas, ingin selalu dekat dengan orang tua, kurang kooperatif, tidak mau makan, tidak mau bermain dengan temannya, dan ingin pulang. Klien dianjurkan untuk istirahat total selama seminggu di rumah sakit. Anak 10 tahun, ini usia anak apa? Usia anak Sekolah. sekolah, gitu ya. Ingat, kalau mau analisa soal anak, umur perlihatkan. Kalau ditanya tindakan keperawatan di sini, kemudian yang ditanya terkait hospitalisasi. Maka lihat umur. Umurnya umur anak sekolah. Maka tindakannya kalau umur anak sekolah, tapi di sini yang paling jadi kata kunci adalah
ingin selalu dekat dengan orang Tua. tua. Berarti melibatkan, ini kurang berarti. Melibatkan orang tua ya. Melibatkan, jawabannya adalah melibatkan orang tua dalam perencanaan asuhan Perawatan. keperawatan. Tapi kalau ditanya terapi bermain yang tepat untuk anak umur 10 tahun apa? Cari pilihan terapi bermain yang sesuai dengan umurnya. Kalau ditanya terkait terapi bermain. Ini jawaban E karena ada data ini. Ingin selalu dekat dengan orang Tua. tua. Tapi kalau pasien menunjukkan ingin bermain atau apa dengan sebaya, gitu kan? Biasanya di sini yang selalu diinikan pasien mengatakan ingin bermain, ingin segera bertemu dengan teman-temannya. Maka jawabannya adalah fasilitasi untuk memberikan apa kunjungan atau apa teman-temannya kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Pokoknya sesuaikan dengan keluhannya di atas apa kayak gitu. Kalau terkait hospitalisasi. Nomor 4, Penkes utama membawa anak perempuan, Penkes ya. Perhatikan tahunnya umur 6 tahun, sesak napas, batuk kering, susah tidur. Ada wheezing, berarti masalah di nafas, pernapasan cuping hidung, retraksi dinding dada, pola napas tidak efektif, penggunaan otot bantu napas. Jelas, ini kalau ditanya masalah keperawatannya apa? Pola Pola napas. pola napas. Ada penggunaan otot bantu nafas. Tapi ini pertanyaannya adalah terkait asma. Ya nggak? Klien mengatakan sesak napas setelah bermain dengan kucing. Berarti faktor alergen, kadang pertanyaannya adalah faktor alergennya. Faktor alergennya berarti bulu Kucing. kucing. Faktor pencetusnya bulu kucing. Kadang pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apa? Faktor pencetus, bisa faktor alergen tadi bulu kucing, bisa cuaca, suhu kayak gitu kan? Atau bisa serbuk sari bunga atau lain atau debu bisa sebagainya. Pokoknya lihat faktor pencetusnya yang ada di soal apa. Pertanyaannya biasanya faktor pencetus, satu. Kedua, masalah keperawatan. Masalah keperawatannya, kalau tidak pola napas, bersihan jalan napas. Kalau pola napas harus ada data penggunaan otot bantu napas. Kalau bersihan jalan napas hanya sampai sini. Data di soal. Ditemukan wheezing, maka masalahnya adalah bersihan jalan napas. Kalau ditanya tindakan kolaboratif, kasih bronkodilator. Kalau ditanya tindakan untuk bersihan jalan napas, ditemukan wheezing. Apakah tindakan keperawatan? Maka tindakannya adalah dikasih bronkodilator. Kalau tidak bronkodilator, jawabannya adalah nebulasi. Di sini yang ditanyakan penkes. Penkesnya asma, kemudian ada disebutkan faktor alergen, maka penkesnya adalah hindari. Alergi. Iya, jelas? Jelas. Sip. Paham ya? Kita lanjut. 5. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan. Umur 3 tahun, berarti prasekolah atau balita ya? Balita. Ya. Malas makan kurang lebih 3 minggu. Hanya ingin bermain. Berarti ini sudah dikasih makan tambahan pasti ya, lebih dari 6 bulan ya, pasti sudah.
Tanpa lemak, kurus, menghabiskan seperempat porsi makan. BB sebelum sakit 16, BB sekarang 12 kilogram. Hasil pemeriksaan lab malaria F 2 per 200 WBC. Tindakan keperawatan yang dilakukan. Ini kalau ditanya masalah keperawatan, maka masalah keperawatannya adalah Defisit nutrisi. nutrisi kurang dari kebutuhan. Kemudian, Maka jawabannya tindakannya terkait nutrisi. Yang mana? ya, Hmm? Yang E? apa? Yang A. Dia TKTP. Gitu ya. Tinggi kalori, tinggi protein. Gitu ya. Oke. Untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan nutrisi. Gitu ya. Pak, kenapa yang E salah? Yang E salah itu kalau dibilang di atasnya penyajian makanannya apa? Bukan terkait malah ini dia kalau yang E biasanya di gerontik, bukan di anak. Wis. 6. Nah, ini soal standar. Yang ditanyakan adalah tetesan infus. Ini hitung-hitungan rumus. Rumusnya adalah kalau ditanya berapa tetesan infus, langsung cairan yang diberikan berapa? 600 harus habis dalam 5 jam dikalikan 60 dikalikan dengan faktor tetes. 60 coret jadi 10, 10 kurang 5, 10 bagi 5, 2, 2 kali 20, 40. Bisa caranya? Perlu diulang? Ulang sekali lagi, Pak. Kalau ditanya berapa tetesan infus, Mm-mm. rumusnya cairan yang diberikan dibagi waktu. Nah, waktunya dikalikan 60 menit 60 dikalikan faktor tetes. tetes. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Insya Allah. Tapi kalau, nah ini kan kalau kayak gini ya, kalau soalnya ada cara cepat. Kalau di soal itu jumlah cairannya itu dapat dibagi 500. Dapat dibagi 500 itu berarti 500, terus 1.500 gitu ya, Mm-mm. 2.000, wah kayak gitu ya. Pokoknya kalau bisa dibagi 500, contoh soal, ini cairannya 1.500. Bapak Ibu hanya cukup 1.500 yang tadi cairan dibagi 500 dikalikan dengan 7. Tetes. Dikalikan dengan 7. Jadi 1.500 bagi 500 berapa? 3. 3. 3 kali 3, 7. 21 Nah, jawabannya 21 tetes per menit. tetes. Itu kalau dia bisa dibagi 500. Sama Dibagi orang. 500, kemudian harus habis dalam 24 jam. Syaratnya, ingat, bisa dibagi 500, kemudian di sininya bukan 5 jam, tapi bisa 24
Harus habis dalam 24 Jam. jam, kemudian faktor tetesnya 20. Maka silahkan rumusnya bagi 500 dikalikan 7. 7 itu Jelas? dari mana, Pak? Gimana? 7 itu dari 7. mana? 7 ketetapan. Ketetapan. Nilai tetap. Jelas? Terus ya, ulang. Syaratnya pakai rumus ini. Syarat pakai rumus ini adalah pertama bisa dibagi 500, kemudian harus habisnya dalam 24 jam, gitu kan? Dan faktor tetesnya adalah 20. Maka pakai rumus ini. Bagi 500 dikalikan tuh 7. Tapi kalau tidak bisa dibagi 500, kemudian harus habisnya dalam berapa jam, kayak gitu, pakai cara biasa, manual. Oke, lanjut. Ini anak, kemudian bayi ya, 7 hari. Yang pertanyaannya apa? Intervensi selanjutnya. Ingat kemarin, kalau pertanyaannya intervensi selanjutnya, maka yang harus diperhatikan adalah yang sebelumnya apa? Yang sudah dilakukan, atau ini bukan intervensi, maaf, tindakan keperawatan selanjutnya. Jadi tindakan keperawatan sebelumnya apa? Kalau pertanyaannya apakah tindakan keperawatan selanjutnya, maka perhatikan tindakan keperawatan sebelumnya apa yang sudah dilakukan, prosedurnya. Ini tindakannya apa? Perawatan kolostomi atau perawatan luka kolostomi. Perawat ngasih inform consent, sudah dipersiapkan alatnya, cuci tangan sudah, pasang handscoon sudah, buka balutan sudah. Mengkaji sudah belum? Mengkaji Belum, lukanya. Pak. Belum ya? Maka tindakan selanjutnya adalah kayak kemarin KMB adalah kaji. Mana? Observasi warna Observasi warna. luka. Paham? Setelah observasi apa? Cu, cuci. Tutup. Kemudian pasang salep. Ukur diameter lubang. Baru rekatkan kantung stoma dengan stoma. Urutannya gitu ya? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang ditanya apa? Tindakan yang tepat dilakukan perawat. Soalnya seorang anak laki-laki, demam tinggi 39, derajat Celcius. Oke, masalah keperawatannya apa ini? Kemarin saya bilang, kalau suhunya di atas 38,4, ini saya belum ke soal ini. Kalau datanya tunggal di sini gitu ya, kalau datanya tunggal, titik sampai sini. Kemudian ini nggak ada, ini saya hilangkan. Adanya tensi normal, lain sebagainya normal. Datanya tunggal, hanya suhu saja, maka masalah keperawatannya apa? Hipertermi. Tapi kalau datanya saya ubah, ininya dihilangkan, suhunya saya hilangkan, bukan dihilangkan, tapi suhunya dibuat 38,2. Kemudian ada data ini.
uji turniket positif, trombositnya turun. Maka masalah keperawatannya adalah kalau tidak resiko perdarahan, resiko shock. Kalau ada resiko shock dulu, maka silakan jawab resiko shock. Kalau ada dua jawaban, maksudnya di sana ada resiko perdarahan, ada resiko shock, maka silakan jawab resiko shock. Tapi kalau tidak ada salah satu, silakan jawab antara salah satu. Kalau tidak resiko perdarahan, resiko shock. Bisa dipahami? Kalau ditanya masalah keperawatan tadi, di sini adalah tindakan yang tepat yang harus dilakukan. Nah, baca kasusnya, tindakan yang sudah dilakukan apa? Pasien akan diberikan reaksi transfusi. Maka harus lihat dulu indikasi kontraindikasi untuk transfusi. Salah satu kontraindikasi dari dilakukan transfusi adalah hipertermi. Jadi kalau mau di sininya tindakan, kemudian di sininya ada dibilang mau transfusi, di sininya suhunya masih tidak normal, maka tindakannya adalah tunda. Yang mana? Menghentikan transfusi segera. Ya, menunda. Kalau tidak menghentikan, menunda. Bisa dipahami? Oke, lanjut. 9. Prioritas masalah keperawatan. Apa? Apa nih? Udah jelas ini? Sok, saya kasih. Apa masalahnya? Bersihan jalan napas. Betul, bersihan jalan napas. Kuncinya di mana? Ini ya. Ah, bersihan jalan nafas. Nah, kadang ditanya ini urutan tindakan untuk resusitasi anak. Tapi jarang ini. Tapi nggak apa-apa, kita runut. Urutannya adalah hangatkan, hangatkan bayi, kemudian rangsang taktil, gitu kan? Cek Afgan tadi, kemudian eh, kalau masih tidak menangis, tadi gagal napas, suction mulut dulu, baru hidung, gitu kan? Kemudian rangsang taktil, kemudian cek lagi kalau tidak masih tidak bisa apa namanya napas spontan, berikan VTP, ventilasi tekanan positif, gitu ya. Kemudian 60 detik tuh 1 menit. Kemudian cek lagi kalau masih gagal VTP, VTP plus kompresi. Kemudian cek lagi. Kalau setelah VTP kompresi dicek itu denyut jantungnya di atas 100, maka cukup VTP aja. Tapi kalau di bawah maaf di atas 100 hentikan kompresi VTP aja. Tapi kalau sudah maaf kalau sudah di atas 100 kemudian ada napas itu dirujuk ke ruang apa pemulihan. Tapi kalau masih di bawah 100 lanjutkan VTP aja, hentikan kompresi. Jarang sih soal itu, jarang keluar. Adapun nanti ada contoh soalnya. Langkah selanjutnya. Nah ini
Nah ini, di sini perawat baru mengekstensikan kepala, baru memposisikan ekstensi. Tadi saya bilang kalau kepala setelah kepala diekstensikan, Action. suction. Yang di suction mana? Mulut dulu baru hidung. Ini jawabannya suction. Ini ternyata keluar. Mengap-mengap, sangat lemah, kata ini perawat telah memposisikan. Ini loncat. Jadi loncat ke perawat sudah memposisikan ekstensi. Setelah kepala ekstensi tadi di suction. Setelah suction, rangsang taktil. Setelah rangsang taktil, dicek pernapasannya. Kalau pernapasannya tidak spontan, dikasih VTP. PTP. Gitu ya. Biasanya hanya sampai sana aja soalnya. Sampai sini atau yang tadi VTP. Lanjut. Kecepatan nggak ini? Sudah nangkap yang ini kan? Sekarang masih nangkap, Pak. Besok belum tahu, Pak. Atuh, nempel lah, pasti nempel. Lanjut. Ini muncul juga. Ini langganan soal ini. Pasti muncul tiap tiap tahun muncul. Yang ditanya usia kronologis kan? Caranya gimana? Tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Tanggal periksanya mana? Ini ya, 15 Juni itu bulan berapa? 6 ya? 6. 6. 2013. 13. Dikurangi tanggal lahir. Oktober bulan 10. 10. Nah, hati-hati ya kawan-kawan. Perhatikan, harus dilihat di sini. Kalau dibilang prematur, itu beda lagi caranya. Harus ada pengurangan lagi. Setelah dapat ini dikurangi lagi. Sesuai usia prematurnya. Tapi di sini nggak ada dibilang prematur kan? Tidak. Nggak ada. Oke, berarti aman. Oke, dikurangi. 15 kurang 25 bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Berarti ngambil 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 30. 30. 30 hari. Ngambil 1 bulannya dari sini. Berarti pindah ke sini. 1 bulan 30. Tambahkan. 30 tambah 15, 45. 45 kurang 25, 20. 20. Ini berkurang sebulan kan? 5. Jadi ini bulan 5. 5 kurang 10 bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Berarti minta bulan ke tahun ini. 1 tahun berapa bulan? 12. 12. Berarti 12 ditambah 5. 5. 12 tambah 5 berapa? 17. 17. 17 kurang 10 tuh 7. 7. Di sini berkurang setahun kan? Ini 2013 jadi 2012. 2012 kurang 2011 berapa? 1. Berarti umurnya adalah 1 tahun 7 bulan 20 hari. Ini muncul tiap tahun. Kalau ada pertanyaan silakan yang belum paham. Sebelum saya lanjutkan kalau dia prematur. Ada pertanyaan di sini yang nggak paham?
Aman ya? Aman. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau di soal di sini, dia prematur. Misalkan prematur, dia lahir 36 minggu. Ada tambahan soal. Prematur, dia 36 minggu. Maka hasil yang ini harus dikurangi lagi dengan 40 dikurang 36 berapa? 4. 4. Harus dikurangi 4 minggu lah. Oke. 4 minggu lagi. 4 minggu 1 bulan ya. Ya. Jadi 1 tahun, 6 bulan, 20 hari. Bisa dipahami? Bisa diulang, Pak? Yang mana? Yang Barusan. prematur. Ya, Nah, kalau ini kan nggak ada data prematur ya. Kalau nggak ada data prematur aman. Hanya sampai sini. Tapi kalau ada data bayi, anak lahir prematur 36 minggu. Si hasil yang tadi, yang sudah kita dapat ini lagi, yang sudah kita dapat tadi, itu harus dikurangi lagi dengan hasil pengurangan 40 itu tetap, 40, dikurangi dengan hasil prematurnya tadi. 40 kurang 36 berapa? 4. 4. Nah, yang hasil yang tadi, ini tuh dikurangi 4 minggu lagi. 4 minggu sebulan kan? Kurang sebulan nih. Jadi 7 kurang 1, 6. Jadi 1 tahun, 6 bulan, 20 hari. Bisa dipahami? bisa. Bisa? Bisa. Tapi jarang soal prematur itu jarang keluar. Karena terlalu lama ngitungnya. Biasanya hanya sampai ini aja. Ya, nggak ada prematur-prematuran biasanya. Jadi Mudahan soal ini yang keluar ya, Pak ya. kalau sama persis nggak akan, Bu. Tapi caranya iya. Caranya sama. Tapi ada deh yang sama persis. Itulah, Pak. Yang nggak sama persis inilah kami yang bingung besok. Tapi bolak-balik kok, Bu. Bolak-balik kok. Bolak-balik di sana lah soalnya. Banyak Lanjut. soalnya yang jebak, Pak. Ah, enggak lah, Bu. Yang penting paham konsepnya. Yang ditanya tindakan selanjutnya. Ingat saya bilang kalau tindakan selanjutnya, lihat tindakan Sebelumnya. sebelumnya. Di sini apa? Tindakan sebelumnya. Akan memandikan. Yang sudah dilakukan perawat apa? Ini ya. Persiapkan alat sudah, mencuci tangan sudah, mengukur suhu bayi sudah. Suhunya didapat berapa? 36,8, aman ya? Aman. Melepaskan enggak hipotermi kan, melepaskan bayi sudah, popok bayi sudah, akan membersihkan vulva, anus, mekonium, menimbang. Setelah itu ngapain? Langsung Surat. Mandikan. memandikan. Jelas? Lihat urutannya. Cukup? Cukup. 13. Dari MTBS, nah ini MTBS ya. Pengobatan yang diberikan apa? Pasiennya kenapa? Diare ya? Ya, Diare ya? ya, Pak. BAB, sesedai darah, anak malas minum, tampak mata cekung. Nah, ini kalau ditanya masalah keperawatan apa? Hipopolemi. Oh, hipopolemi. Pokoknya kalau hipopolemi ya, datanya 2. Mata cekung sama turgor kulit. Kulit.
Kalau ada data itu sudah hipovolemia. Kalau ditanya MTBS, tindakan untuk yang kayak gini, ini di mana onsetnya? Pus, kes, mas. Mas. Kan rumah sakit. Kalau di rumah sakit, kasih Iya. cairan. Kalau puskesmas, apa? Ajarkan ritual Pembuatan oral. Oh, Jelas? Jelas? Bisa dipahami? ya Pak. Lanjut. Tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Soalnya apa? Kejang. Kejang demam. Karena di sini ada suhu. Pada saat pemasangan IV, klien tiba-tiba kejang berulang. Ini sama kayak soal kemarin. Kalau kejang berarti miringkan. Ada miringkan? Tidak ada. Nggak ada. Yang sama dengan miringkan yang mana? Hindarkan terjadinya cedera. Betul. Kan kemarin jawabannya miringkan dan jauhkan dari benda berbahaya. Bisa dipahami? Jawabannya dua itu. Miringkan, hindarkan dari cedera. Jelas? Oke, Pak. Mudah pokoknya Ibu. Jangan takut. Pokoknya. Pokoknya kalau ada kejang berarti kuncinya dimiringkan ya, Pak. Anak Bu ya, kejang demam ya. Nah, kalau ditanya masalah keperawatan Bu, kejang pada saat itu kejang, jawabannya apa? Resiko cedera. Kalau ditanya masalah, kalau ini kan ditanya tindakan kan? Hmm. Lanjut. Tindakan yang tepat berdasarkan algoritma MTBS. BN. Oke. Stridor. Kalau stridor, masalah keperawatannya apa? Banyak. Ini Bersihan, Bersihin jalan nafas. jalan napas. Ditanya tindakan. Di sini, oh udah stridor ya. Anak udah letargi. Stridor. Pak berarti. Kecepatan napas 40. Maka harus segera dirujuk. Dirujuk. Penanganan segera dan langsung dirujuk. Jelas? Karena nggak ada untuk yang penanganan secara penanganan oksigenasinya nggak ada kan? Langsung MTBS bener ini. Penanganan segera dan dirujuk. Lanjut 16. Masalah keperawatan utama. Bersihin jalan nafas. Udah jelas ya. Ronki berwarna kehijauan gitu kan? Bersihan jalan napas. nafas. Paham Bu? Gak akan kekecoh lagi kan? Gak akan Pak kalau dituntun mah Pak. Oke, pokoknya kalau ada bunyi napas tambahan, dah bersihan jalan napas. Nafas. Bunyi napas tambahan sama dahak sulit dikeluarkan. Dah. Ini. Berapa jumlah kebutuhan cairan yang diberikan?
1000. Ini ada rumusnya. Rumusnya gini. Dia kalau berapa kilo? 10. Berapa kilo lagi? Kalau berat badannya 10, maka dikalikan atau kurang dari sama dengan 10, cukup dikalikan dengan 100. 100. Gitu ya? Gitu. Tapi kalau lebih dari 10 kilo, gimana rumusnya? Berat badan dikurangi 10 dikalikan Ikas lo nelpon. 50 Ikas lo nelpon na. ditambah Heeh. 1000. 1000. Kalau lebih dari 10. Kalau lebih dari 20, berat badan dikurangi 20 dikalikan 20 ditambah 1500. Contoh? Nah, Pak, kenapa ini yang jawabannya berapa jumlah cairan? Jadi, Bapak Ibu, yang jadi nilai tolak ukur adalah berat badan sebelum sakit. Jangan berat badan saat sakit. Jangan ini. Tapi yang dipakai adalah berat badan sebelum sakit. Di sini berat badannya 10 ya. Di sini kan saya bilang kurang dari sama dengan 10. Kalau 10 berarti 10 dikalikan 100. Berapa? 1000. Kalau 8, dia berat badan sebelum sakitnya 8 kali 100. Berapa? 8. 800. Nah, sekarang kalau dia berat badannya 15, berapa kebutuhannya? 10 BB kurang 10. Berarti 5 dikali 50, berapa? 250 ditambah 1000. 1000. Jadi 1250. Kalau berat badannya 20 berapa? 20 dikurang 10 berapa? 10. 10 dikali 50 berapa? 500. 500 tambah 1000, 1500. Bapak Ibu ingat aja gini. Kalau dia berat badannya 10, maka kebutuhan cairannya 1000. 1000. Kalau dia berat badannya 20, 2000. 2000. 2000. Ya. Kalau ada di antara 10 sama 20, berarti antara Tambahnya 500. ya, berarti antara 1000 atau di antara 1000 sama 2000. Ya tinggal pakai rumus aja. Ya? Jelas? Oke, tambah ya kalau yang 25 berarti kalau berat badannya 25 berarti 25 dikurang 20 2500. dikalikan 20, Bu, ditambah 1500. Gitu ya? Silakan. Catat. Paham yang ini?
Paham. Lanjut. Paham, Pak. 18, masalah keperawatan. Perempuan. Tidak ada retraksi dada. Termogulasi. Suhunya berapa tuh? Suhu berapa? 36,4. Normal enggak? Tidak, Pak. Nah, jadi Termogulasi. termoregulasi yang D atau hipotermi. Kalau itu kan resiko, jangan ambil resiko karena ini sudah hipotermi. Berarti jawabannya adalah termoregulasi tidak efektif. Bapak Ibu, kalau soalnya dia bayi baru lahir, kemudian dia prematur, BBLR, maka perhatikan suhu. Kalau suhunya hipotermi, maka masalah keperawatannya adalah termoregulasi tidak efektif atau dalam kurung hipotermi. Kalau masalah keperawatan lain tuh, BBLR, prematur, satu lagi, ada data kekuningan. Datanya itu pasien kuning gitu kan. Mata, kaki, tangan, badan kuning. Munculnya setelah 24 jam atau 42 jam. Maka jawabannya masalah keperawatan adalah ikterik Neonatus. neonatus. Kalau dibilang di atasnya ikterik atau kekuningan. Jelas? Jelas, Pak. Lanjut. Efek samping dari tindakan fototerapi. Mana? Yang mana? Apa jawabannya? Suhu tubuh. Ya, hipertermi. Suhu tubuhnya. Kadang pertanyaannya dibalik. Pertanyaannya kayak gini. Apa ya yang jadi vignette adalah apa tindakan keperawatan, apa tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Kayak gitu kan? Tindakan yang tepat dilakukan perawat. Soalnya itu pasiennya dirawat di inkubator. Kemudian dia hipertermi. Suhu menunjukkan hipertermi. Kemudian suhu inkubatornya menunjukkan dibuat suhunya berapa ya biasanya 38 atau berapa kayak gitu. Nah, apa tindakan perawatan yang harus dilakukan perawat? Maka jawabannya adalah turunkan suhu Inkubator. inkubator. Jelas? Kadang dibalik soalnya. Bisa dipahami? Lanjut. 20. Etik. Kemarin sudah diinikan. Autonomi. Apa tuh? Udah jelas ya? Ya, Pak. Mendapatkan transfusi darah. Setelah mendapat penjelasan, orang tua menolak. Perawat berusaha memahami keputusan. Maka prinsip etik adalah menghargai keputusan pasien. Jelas? Kalau kemarin kan beneficience itu biasanya data aktual kayak gitu ada masalah. Itu sudah dijelaskan kemarin. Sip, bagus. Paham ini? Paling mudah lah ini mah etik ini. Nah, ini yang saya bilang. Yang tadi. Ikterik neonatus. Iya. Jelas ya? Datanya umur 4 hari, BBLR, kemudian kuning, itu kan? Kadar bilirubinnya lebih dari 16, gitu ya.
Maka masalah keperawatannya adalah ikterik neonatus. Kadang ditanya derajat Kramer. Derajat 1 itu kepala sampai leher. 2 itu sampai ke umbilikus. 3 sampai ke lutut. 4 sampai seluruh ekstremitas. 5 sampai telapak kaki dan tangannya kuning. Perlu diulang? Untuk derajat Kramer, saya ulang. Derajat Kramer 1 itu sampai Leher. leher. 2 sampai Umbilikus. umbilikus. 3 Atas lutut. sampai lutut. 4 sampai ekstremitas ya, atas bawah ya. 4. 5 sampai semuanya, seluruh badan sampai telapak tangan dan sampai telapak kakinya juga kuning. Itu derajat Kramer. Lanjut. Apa tindakan selanjutnya? Lepaskan baju kecuali popok. Tuh, metode kanguru ya? Iya, Perawatan Pak. metode bayi laki-laki aterem BBL. Rencana akan dilakukan perawatan metode kanguru. Perawat menjelaskan tindakan metode kanguru. Dan ibu setuju. Tindakan selanjutnya setelah inform konsen berarti tindakan selanjutnya adalah lepaskan baju kecuali popok. Pertanyaan selanjutnya biasanya gini, Bapak Ibu, terkait metode kanguru. Anaknya BBLR, oke. Kemudian datanya hipotermi. Pertanyaannya, apakah tindakan perawat selanjutnya? Jawabannya adalah ajarkan perawatan metode kanguru. Bisa dipahami? Datanya dibalik. Kalau ini prosedural metode kanguru, tapi pertanyaan yang jawabannya metode kanguru, biasanya datanya anaknya BBLR, kemudian hipotermi, kemudian eh, rawat gabung. Maka jawabannya adalah metode bisa dipahami? Lanjut. 23. Tindakan keperawatan yang tepat. Diare ya? Anak rewel, minta pulang akibat dampak hospitalisasi. Apa jawabannya? Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti anak preschool atau anak PAUD. Tindakannya berarti terapi bermain. Yang mana terapi bermain? Dekatkan mainan favorit. Ya, dekatkan mainan favorit. Sip. Hospitalisasi ya, lihat umur. 24. Edukasi. Ini kalau ditanya masalah keperawatannya apa? Hipopolem. Hipovolemia, betul. Edukasinya 5 bulan. Kalau 5 bulan sudah MPASI belum? Belum kan? Masih ASI Eksklusif. eksklusif. Maka lihat umur dulu. Ini 5 bulan, masih eksklusif. Berarti edukasinya Anjurkan banyak dalam.
melanjutkan Pemberian ASI. betul. Pokoknya jangan jangan terkecoh. Lihat umur. Kalau anak 5 bulan berarti 5 bulan masih ASI eksklusif. Gitu ya? Paham? Paham. Oke, lanjut. 25. Ini tadi sudah saya jelaskan datanya yang di atas. Silakan jawab. Resiko perdarahan. Yes. Gitu ya. Datanya jelas ya. Trombositopeni gitu ya. Iya, iya, Pak. Ada peteki gitu kan. Thank you. Kalau tidak resiko perdarahan, resiko shock gitu kan. Oke, sip. Pintar. Mantap. Etik. Silakan jawab. Beneficient. Ya, itu nomor tab. Jelas ya. Benefi. Sen. Beneficent. Kenapa? Yang terbaik. Gitu ya. Memutarkan video gitu ya. Supaya memudahkan memahami gitu kan. Beneficent. Pintar. Perlu diulang ini veracity nggak usah lah ya saya rasa. Bisa lah tuh. 27. Evaluasi. Kebutuhan nutrisi terpenuhi. Udah jelas. Ini kan masalahnya terkait Nutrisi. nutrisi. Kalau nutrisi berarti evaluasinya juga terkait nutrisi. Pak, kenapa bukan berat badan meningkat? Enggak. Di sini yang ditanyakan, yang jadi jawaban harus jawaban yang paling tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Yang paling tepat adalah kebutuhan nutrisi terpenuhi. Meningkat itu kurang, meningkatnya berapa gitu kan sampai dia ke berat badan normal itu nggak jelas. Jadi tetap jawaban yang paling tepat adalah kebutuhan nutrisi terpenuhi. Sip, karena masalah keperawatannya adalah defisit nutrisi kurang dari kebutuhan. Lanjut 28. Prinsip etik, silakan. Apa? B, Pak, B. Apa tuh? Agar dapat mencari pena yang lebih besar. No. Agar dapat menurunkan kemungkinan trauma. Ya, prinsipnya adalah atraumatik. Oh. Ya, atraumatik. Bisa dipahami? Atraumatik pada anak. Jelas? Ada lagi soal yang terkait atraumatic care atau satu lagi apa ya? Lupa saya. Masalah impus mengimpus. Oh gini, pertanyaannya. Itu biasanya di TO. TO yang ini. Di TO yang saya. Gini soalnya. Jadi si yang jadi pertanyaan adalah apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Jadi gini, sama soalnya tuh kayak gini, si perawat gagal terus, bukan gagal nginfus, kemudian si orang tua kesal dan merasa tidak yakin kepada perawat. Apa tindakan perawat atau apa respon perawat? Jawabannya adalah meyakinkan bahwa, nah tadi meyakinkan orang tua bahwa perawat bekerja secara profesional. Itu jawabannya. Terkait infus juga. Tapi kalau ini benar atraumatik ya. 29. Posisi Miring ke kiri.
Ya, udah kemarin ya, sama kayak di KMB. Kalau sekretnya di kanan, maka arahkan ke sebaliknya. Pintar. Last question, pertanyaan terakhir 30. Tindakan pencegahan cedera. Yang mana? Akan dilakukan fototerapi. Ini etiknya, ini kalau ditanya etik, ditutup mata. Oh, iya itu jawabannya tutup mata. Perawat menutup mata bayi pada saat dilakukan fototerapi. Prinsip etiknya apa? Beneficient. Non. Non malefisiensi. Karena mencegah terjadinya ce- cedera. Nah, ini tindakan pencegahan cedera. Apa yang dilakukan? Tutup mata bayi. Pokoknya kalau fototerapi ditanya tindakan pencegahan cedera, jawabannya adalah tutup mata bayi dengan penutup yang tidak tembus cahaya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Good. Oke, Bapak Ibu, saya berikan latihan KMB, tapi saya tambah porsinya. KMB-nya KMB pernapasan untuk memantapkan ya. KMB pernapas atau 60 lagi KMB, langsung 60 aja. Nggak usah dipisah-pisah. Yang tadi malam cuma betul 26, Pak. Yang mana nih? Yang tadi malam, Pak. Yang 60. Iya. Ya lumayan, Bu. Setengahnya ya, lebih. Kurang, ketang. Belum setengah, Pak. Ya, belum. Oke. Saya kasih lagi 60 soal KMB. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Mumpung belum begitu malam. Besok kita bahas 60 soal KMB lagi. Ditambah soal maternitas. Mitas. Gitu ya? Oke, Pak. Sip. Oke. Ini pada ini semua kan? Pada kosong semua kan? Bisa ya? Saya kirim ya sekarang ya. Oke, saya stop Zoom dulu. Stop record.